Rasanya punya teman pasti bahagia sih, ada teman curhat, ada teman main, terus ada orang yang selalu support dan dukung gitu. Terus selama ini punya nggak teman-teman yang suportif atau menjatuhkan? Kalau tentunya ada sih, ada yang selalu mensupport, ada yang selalu mendukung, tapi juga ada yang menjatuhkan gitu. Nah kalau udah tahu temannya itu bakal menjatuhkan, itu pasti udah jaga jarak sendiri sama teman itu sih supaya nggak sakit hati. Terus teman yang kalian harapkan itu tentunya teman yang memberikan dampak positif bagi diri kalian tuh. Teman yang selalu mendukung, mensupport, dan memberi inspirasi. Lalu punya nggak teman yang fake? Punya sih, cuman ya balik kayak awal tadi, kalau misalnya emang udah tahu teman itu kayak gitu, berarti agak jaga jarak aja sama teman itu. Terus introspeksi diri juga, kalau misalnya saya punya salah ya kalian bakal minta maaf sama orang itu. Tapi kalau misalnya emang dianya yang murni dari awal nggak suka sama kalian, ya udah. Oke, gimana sih rasanya punya teman? Rasanya punya teman itu senang. Terus yang pertama senang, terus bisa berbagi cerita bareng. Terus kalau misalnya uh, jalan itu nggak sendirian, banyak teman-teman bisa ngobrol juga. Terus selama ini aku punya temannya itu yang suportif, yang menjatuhkan tuh nggak ada. Rata-rata semua suportif, puji Tuhan. Terus yang ketiga, yang aku harapkan temanku itu bisa membawa dampak diriku ini lebih ke arah yang baik lagi, terus bisa sama-sama bisa yang baik sama sama yang terakhir punya teman fake itu nggak ada. Jadi rasanya punya teman itu pasti senang karena ada yang bisa diajak cerita. Karena kan kalau misalnya cerita ke keluarga adalah menyimpan rasa nggak enak, rasa malu. Terus selama ini punya teman yang suportif atau malah menjatuhkan, pasti di setiap circle pertemanan ada teman yang suportif dan menjatuhkan. Kan kalau yang suportif kan mereka pasti tunjukin dengan terang-terangan dan bentuk support yang mereka kita kayak gimana. Tapi kan kalau teman yang menjatuhkan kita nggak pernah tahu ya, karena mereka pasti ngomonginnya di belakang. Jadi kalau aku pribadi selama ini karena lingkungan pertemananku kecil, jadi kebetulan punya teman-teman yang support aja apa yang aku lakuin. Paling kalau misalnya menurut mereka ada yang salah atau kayak gimana, jadi itu baik-baik. Terus teman seperti apa yang diharapkan, benar tadi katanya Brevian, teman yang bisa dipercaya itu harus banget. Terus karena mungkin semakin gede pasti mikirnya butuh pendengar yang baik, apalagi aku anak tunggal, jadi ceritanya apa-apa ke teman, jadi harusnya teman yang bisa ngerti aku, dengerin cerita aku. Kayak kan kadang kan ada ya yang kamu cerita tak dengerin tapi kita main HP, itu aku nggak suka dan semoga nggak ada yang kayak gitu. Terus teman yang punya pikiran yang terbuka, teman yang bisa bersikap dewasa, apalagi dalam menghadapi masalah, gitu banget. Karena kan tiap hubungan pertemanan nggak mungkin mulus saja, pasti ada masalah antar teman. Jadi itu banget teman yang bisa bersikap dan berpikir dewasa. Terus teman yang bisa diajak berinformasi dan ngomongin hal-hal yang serius sih. Kalau ditanya punya teman yang fit atau enggak, aku kurang tahu ya teman aku fit atau enggak, tapi semoga enggak. Kalaupun ada, uh, aku tipe yang berusaha positive thinking. Mungkin mereka ada sesuatu yang nggak suka dari aku, jadi ya balik lagi introspeksi diri. Iya, kalau bagaimana perasaanku tentang punya teman, ya yang pasti senang dan seru. Because friend is like one of the most precious thing in my life, and without them it feels like there's something wrong in my life. Jadi teman itu serasa seperti salah satu hal yang paling berharga dalam cerita hidupku. Dan tanpa mereka rasanya kayak seperti ya hidup ini kayak ada yang kurang gitu rasanya, kayak kurang bermakna gitu. Ya kayak hidup itu kayak kurang bermakna gitu. Terus apa banyak temanku support atau malah menjatuhkan, ya setengah-setengah sih. Ada teman yang support padaku, baik itu ya hanya dikit-dikit atau setengah-setengah, bahkan ada yang sampai benar-benar full support. Tapi ya dalam semua cerita pertemanan pasti ada lah beberapa teman yang mungkin ingin menjatuhkan, ya mungkin kayak haters apa ya, istilahnya kayak fake friend gitu. Itu ada juga tipikal teman yang bisa dipercaya, ada juga yang tidak bisa dipercaya. Kalau yang dipercaya itu kayak misalnya mau curhat-curhat gitu enak rasanya, jamin gak bakal bocor. Tapi kalau yang nggak dipercaya ya cerita-cerita ke dia ya ujung-ujungnya nanti bocor ke semua orang gitu. Kalau teman yang aku inginkan ya
teman yang ya sesuai dengan ekspektasi di awal lah, kayak yang mau menolong tanpa minta imbalan, terus ya mungkin temannya kalau syukur-syukur temannya pintar ya bisa diajak belajar bareng, terus teman yang bisa diandalkan yang pasti dan bisa dipercaya kalau ada sesuatu hal yang dibutuhkan, kayak misalnya mau butuh curhat atau apa ya bisa diandalkan dan bisa dipercaya gitu. Yang pasti ya best friend forever lah. Dan kalau punya fake friend atau enggak ya kayaknya ada sih, tapi aku stay positive thinking aja deh. Tapi dalam semua cerita pertemanan pasti ada yang namanya fake friend. Ya kayak misalnya deketin aku baik-baik gitu, terus kayak pertama kayak nge-treat aku baik, tapi suka nolong aku ya balas nolong dia, tapi ujung-ujungnya lama-lama kok anaknya kok jadi kayak ngelama gitu, kayak lama-lama mulai ninggalkan aku dan malah jadi ya nakal dan gitu, ada lah. Tapi aku sih ya stay positif aja, tetap mengampuni dia ya, kalau diajak ngomong sama dia ya tetap aku aja ngomong, cuma ya tetap hati-hati aja, itu sih. Yang pertama, gimana sih rasanya punya teman? Ya, rasanya punya teman adalah dimana kita punya orang yang bisa kita anggap sebagai seperti saudara sendiri. Itu kalau teman dekat ya. Jadi teman itu ada banyak macam teman. Ada teman yang hanya saya temannya ini hanya sekedar teman, atau ada juga teman yang bisa saling membangun satu sama lain. Dan rasanya punya teman itu senang. Kenapa? Karena kita bisa saling membangun satu sama lain. Lalu pertanyaan yang kedua, selama ini kalian punya teman-teman yang suportif atau teman-teman yang malah menjatuhkan kalian? Nah, jujur ada yang suportif, ada yang malah menjatuhkan. Jika ada yang menjatuhkan, kita bisa rubah atau kita bisa jauhi secara perlahan. Nah, lalu jika teman-teman yang suportif itu, kita harus tetap bangun hubungan dengan mereka dan saling support satu sama lain. Lalu pertanyaan yang ketiga, teman seperti apa yang kalian harapkan dalam hidup kalian? Teman yang saya harapkan dalam hidup saya adalah teman yang saling support satu sama lain dalam pelajaran ataupun dalam nilai, dalam sekolah. Jadi teman yang saling support apapun halnya itu, dan ada di waktu senang atau susah kita. Lalu kalian punya teman-teman yang fake? Pertama ada. Kenapa? Karena biasanya teman-teman yang fake adalah teman yang hanya ngomong, oh saya temannya ini, tapi sebenarnya enggak suka. Tapi itu pun kita harus bikin mereka nyaman dengan kita, supaya sekarang teman-teman yang fake itu menjadi teman yang membangun satu sama lain. Itu saya memiliki banyak sekali teman yang dulunya seperti ini, sekarang jadi teman yang sangat dekat dan membangun satu sama lain.
temukan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita manusia-manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita kau bisa hidupkan putriku, kau tak akan gelapkan apapun. Kau bisa tunjukkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. What's up today, teenagers? Welcome back guys to channel. Hari ini kita ketemu lagi bersama siapa? Biasa DJ KB gitu Dan kan. aku. Gue. Udah tahu ya. Ayo gosok Kak malu-maluin bagus. mah. Terus habis gitu hari ini kita ada bintang tamu spesial loh. Spesial. Pembahasannya hari ini juga spesial. Spesial. Mantan alumni. Mantan ya, alumni lah langsung aja. Alumninya gitu TCC. kan. Ada Yes. siapa nih? Kita sebut Kak Uce. Bisa perkenalkan Welcome. diri kira-kira. Silakan. Siapa Kak Uce ini, dari Gak mana apa-apa asalnya malu-maluin. gitu. Sama alumni doang kok. Statusnya apa? Bekerja atau gimana? Yes. Umurnya juga boleh sama status. Sama Kan kita status seumuran kan. Oh. Sama bagus toh. Jangan gitu, aku paling tua. Bagus. Kita seumuran. Ya, jadi, Ahem. Hai semua, hai teenagers. Yep. Aku Uce, terus aku dulu juga alumni TCC. Terus 11 Digi, terus ya sekarang aku melayani di sekolah minggu. Mantap. Pelayanan guys. Oke, kita lanjut ya. Yuk, kalau gitu. kita lanjut aja. Nah, kalau tadi gitu. kan di depan kita udah ngeliat nih soal teman-teman kita apa ya namanya, yang udah ngomong sharing tentang arti pertemanan. Terus habis gitu pertemanan menurut mereka itu gimana, bahkan sampai mereka jelasin soal fake friend itu kayak gimana. Nah, itu kan berdasarkan pengalaman teman-teman nih. Sekarang Yes. kita mau berdasarkan yang mungkin lebih berpengalaman Iya, yang lebih expert punya, gitu. iya, pengalamannya Enggak lah, lebih nggak banyak. expert, nggak expert. Ya, punya- Belum expert. Tapi punya kan pengalamannya sharing gitu ya, lebih Iya, banyak. iya. yang bisa di-sharingkan ke sebenarnya. teman-teman. Melalui Ini pakai- pengalaman apa ya? pengalaman Kayak disakitin. friendship. Disakitin dalam gitu ya. pertemanan gitu. Iya, Enggak jadi ya? hari ini Macam-macam ya hari ini. Hari ini Iya, topiknya iya. kita tentang apa sih topiknya? topiknya tentang yang ada huruf T-nya. Toxic. Oh iya, yang biasanya Racun. ada huruf X-nya juga di tengah-tengah. Oke, Toxic. berarti toxic ya. Ah. Berarti hari ini kita bahas tentang toxic friendship. Toxic friendship Yes. guys. Tapi sebelum masuk ke toxic friendship, kita minta penjelasan dulu nih sama Kak Uce. Sebenarnya definisi dari friendship itu seperti apa sih? Mungkin friendship yang ideal. Silakan untuk Kak Uce. Friendship. Ya, ini aku nyontek dari sumber ya. Iya, Sumber dia boleh. nyontek dan dia Iya. ngaku guys. Enggak dong, Udah kan toxic harus dari awal ada harus dasarnya, ada dasarnya. Oke. Jadi aku ambil dari buku yang judulnya Growing Together, Personal Relationship Across the Lifespan. Ditulis oleh Rosemary Blisner dan Karen Roberto. Nanti mungkin editor bisa masukin ini. Nggak usah diomong. Kan nggak apa-apa. Nah, jadi definisi friendship itu adalah hubungan yang dibentuk secara sukarela. Kemudian ada keakraban, merasa setara, ada ketertarikan, dan juga interaksinya itu menyenangkan. Jadi itu definisi friendship. Jadi harus fun. Iya. Intinya apa? Dimana kamu bisa jadi dirimu sendiri gitu kan. Tapi kayaknya masalahnya setelah tadi dengar definisi friendship yang seharusnya fun ini, tapi buktinya di lapangan kayaknya malah ada yang bertolak belakang ya. Malah pertemanan itu menjadi sesuatu yang malah menjadi beban. Bukan sesuatu yang dimana kamu bisa menjadi dirimu sendiri, tapi kayak temenan sama orang ini aku harus jaga image, aku harus dan sebagainya. Itu bukannya biasanya disebut kayak semacam toxic friendship. Iya, betul. Kalau tadi definisinya friendship seperti itu, bisa tolong dijelaskan nggak kira-kira definisi dari toxic friendship itu seperti apa? Oke, kalau definisi toxic friendship balik lagi kan
friendship yang idealnya by defaultnya yaitu adalah yang fun, yang kita tuh setara, nggak ada yang salah satu lebih tinggi dari yang lain gitu. Harus bikin kita tuh seneng, nyaman gitu. Tapi kalau seperti yang udah disampaikan oleh Kak Gaby tadi, ya berarti itu berbeda kan. Itu sangat bertolak belakang dan berseberangan dengan yang seharusnya, dengan definisi friendship seharusnya. Kalau toxic friendship sendiri itu adalah hubungan pertemanan yang membuat salah satu pihak merasa insecure, membuat salah satu pihak tidak nyaman, membuat salah satu pihak merasakan emosi atau fisiknya itu gak baik gitu loh, yang jadinya justru gak sehat. Padahal kan harusnya fun gitu. Iya, harusnya fun. Nah, toxic friendship itu juga membuat salah satu pihak dia merasa insecure karena pihak yang lain mendominasi dan juga terlalu mengontrol. Jadi hubungan pertemanannya itu bukan saling, bukan dua arah, tapi kayak gitu. ada aku di atas, kamu di bawah gitu. Iya, betul. Padahal kan harusnya setara. Harusnya setara. Nah, terus toxic friendship itu juga hubungan yang tidak membuat kamu dalam berteman itu menjadi lebih baik gitu, atau kamu menjadi berbuah dan bertumbuh kayak gitu. Jadi benar-benar menghambat ini ceritanya. Bener-bener Iya, sama arti dari friendship ini. dan bertolak belakang. Oke, kalau gitu, kalau kita udah dijelasin soal apa ya landasannya gitu ya, kayak teorinya anggapannya lah, landasannya. teori tentang toxic friendship. Terus kira-kira Mungkin, contohnya yang bisa dikasih tahu, kayak studi kasus mungkin ya kalau bahasanya studi kita. kasus. Kalau tinggi Kayak skripsi ya, aku kira skripsi ya. Aduh. contoh nyata dalam kehidupan contoh sehari-hari. nyata. Gimana Oke. sih toxic friendship? Kalau contoh nyata dalam kehidupan, ini remaja ya. Iya, Yes, bos. remaja. Remaja guys, untuk kalian. Iya, Kita iya. sudah membuat ini khusus Itu- untuk kalian. To be spesifik itu contohnya misalnya gini, berteman nih. Aku sama Bagus berteman. Terus Bagus tuh mengalami kesulitan gitu. Dia ada nggak bisa misalnya kesulitan di mata pelajaran kah, atau kesulitan terkait hal yang lain gitu. Misalnya Kesulitan. ya apalah, Iya, kamu oke. mengalami kesulitan, hidupmu susah gitu. Terus aku sebagai teman kan, karena aku berteman dengan dia, aku mau dong nolongin dia gitu kan. Aku mau bantu dia gitu. Padahal dari sudut pandang orang luar tuh kelihatan baik sih sebenarnya. Sudut pandang Iya. orang luar yang nggak ngerti. Betul. Aku bantuin dia. Tapi oke, apa masalahnya? Apa toksiknya gitu? Kan membantu sebentar. Kayak gue Jadi, tadi gitu kan. Ketika aku terus-terusan bantuin dia gitu, aku selalu ada buat dia. Ya, maksudnya ini pertemanan ya, bukan pacar ya. Aku bantuin dia, aku apa ya, misalnya dia sulit mata pelajaran, oh sini gitu, bukan ngajarin tapi kayak lebih ngerjain tugasnya kayak gitu. Ya intinya aku selalu apa ya, membentuk kepribadiannya dia untuk menjadi pribadi yang tidak berusaha gitu, yang jadi bergantung pada orang lain. Dalam kasus ini atau dalam contoh ini ya temannya itu tadi gitu. Itu kan toksik gitu, karena kenapa bisa menjadi toksik hal kayak gitu? Karena Bagus dengan aku yang selalu nolong, secara nggak sadar dan secara nggak langsung dia akan bergantung pada aku. Dia menemui kesulitan sedikit langsung carinya aku. Dia ada ngerasa susah sedikit, dia belum coba, dia udah langsung ke mindsetnya aku harus minta bantuan nih sama temanku yang ini gitu. Akhirnya apa ya, dia nggak ada daya juangnya untuk dirinya sendiri, itu nggak ada gitu teman-teman. Nah itu jadi toksik karena menghambat pertumbuhanmu as a pribadi gitu. Sebagai seorang Iya, individu. sebagai seorang individu, kamu tuh terhambat, kamu jadi tidak berkembang, tidak mau belajar, tidak mau berjuang untuk dirimu sendiri. Itu contohnya. Terus contoh yang kedua, misalnya Gaby mau ikut Olimpiade Matematika. Kece kan, mau ikut Olimpiade bahasa gitu kan. Inggris. Oke. Ya kan. Terus ngomong sama aku, Kak Uca gitu, ada aku mau ikut Olimpiade nih gitu, aku mau lomba nih gitu. Terus aku sebagai temen seharusnya kalau bukan toksik itu kan mendukung ya, mensupport, ya mendukung dalam segala hal gitu, baik moral maupun apapun itu gitu. Tapi karena aku toksik, aku ngomong gini, emang kamu bisa Olimpiade Matematika, kamu kan nggak gitu jago, lawanmu kan
keren-keren gitu, lawanmu tuh pintar-pintar, emang kamu yakin kamu bakal menang gitu. Itu toksik kan. Nah terus yang kedua, yang lainnya juga, misalnya contohnya gini, dia mau ikut olimpiade matematika, udah aku nggak memberikan dukungan, aku ikut olimpiade juga matematika, tapi tujuannya supaya ngalahin dia. Jadi bukan ngedukung, bukan nggak seneng, intinya nggak seneng kalau ngeliat temennya tuh lebih baik, temennya lebih berkembang, dia tuh nggak suka gitu. Pokoknya harus iya, ada iri hati. Intinya nggak mau kalau temennya tuh lebih dari dia. Iya, jadi kayak beneran aku harus di atas dan Iya, kamu harus di aku bawah. harus dominan dalam pertemanan ini tuh, aku yang harus lebih gitu. Itu juga toxic friends itu sebenarnya juga ke self center ya, ke pusatnya tuh cuman aku aja. Harus aku yang diuntungkan ya, dari semua itu ini. juga termasuk salah satu definisi dari toxic friendship. Insecure, dominan, dan self center gitu, dan mengontrol juga. Gitu. Itu membuat salah satu pihak merasa seperti itu. Gitu. Udah, ini mulai masuk awan gelap guys. Setelah ini petirnya datang. Dar dan gitu dong, aku jadi kayak datang dari kegelapan gitu loh, membawa kegelapan kan. Kayak aura toksiknya itu. Iya, aura-auranya kita jadi paham gitu kan mindsetnya guys. Oke. Kan tadi udah jelasin nih tentang contoh-contohnya. Dan di contoh-contohnya mungkin bisa jelasin soal tanda-tanda dalam toksik itu gimana. Nah, ini aku mau tanya lagi yang lebih spesifik nih. Jadi spesifik. Apa aja sih tanda-tanda terjebak dalam toxic friendship, terutama dalam kehidupan remaja? Mungkin tadi udah jelasin, tapi bisa dijelasin yang lebih kayak masuk lagi. Lebih spesifik yang berkaitan dengan kehidupan sekolah mereka mungkin, atau yang lain yang dari paling simple sama yang udah dikenali. Nah, tadi aku sempat udah mention, kalau teman-teman notice, aku bilang bahwa toxic friendship itu kata kuncinya ada 4. Insecure, dominan, controlling, dan self-center, atau pusatnya tuh cuman dia tok gitu. Yaitu tanda-tandanya ketika kamu berteman gitu, relasi pertemanan atau relasi ya, namanya relasi, itu pasti suatu hubungan yang melibatkan 2 orang atau lebih gitu. Jadi entah kamu mau cuman temenan berdua, bertiga, atau berlima, bersepuluh in the gang gitu kan, itu tetap itu kalau misalnya kamu merasa itu tadi keempat hal, kamu merasa insecure, kamu merasa temanmu tuh lebih dominan, kontrol hidup kamu, semua-muanya itu dia mau take control, sama yaitu salah satu temanmu tuh isinya dia tok gitu, semua harus tentang dia. Pokoknya spotlightnya harus di aku. Iya gitu, lampunya tuh harus di aku, benang merahnya tuh harus aku, semua aku, temanku nggak boleh gitu. Itu berarti kamu berada dalam hubungan pertemanan yang toksik gitu. Dan ketika kamu tidak semakin menjadi pribadi yang lebih baik, kamu tidak bertumbuh, kamu tidak berbuah, terlebih kamu tidak nyaman dalam pertemanan itu kamu berada dalam hubungan yang toksik. Itu tanda-tandanya yang paling bisa dikenali. Oke, itu tanda-tanda yang paling obvious gitu kan. Betul. Terus kira-kira mungkin kayak contohnya kalau di sekolah itu kira-kira kayak gimana ya? Biasanya yang paling gampang. Kalau aku dulu ini kayaknya mungkin bisa semuanya kayak paham gitu kan. Apa nih kalau dari Kak Gaby? Tugas kelompok. Oh iya. Tugas kelompok guys. Udah jujur aja ya. Kalian sekelompok berapa sih, yang kerja paling berapa? Iya. Betul. Nah, itu jujur aja kalau sih. misalnya tugas kelompok ya. Ngantuk ya. Soalnya berat ya. Topiknya loh. Oke, ini nggak berat lah. Oke, lanjut. Oke, jadi aku kasih contoh-contohnya itu kayak tadi ya. Misalnya yang insecure itu gimana, dominan itu gimana. Jadi kalau insecure tuh misalnya gini, komunikasi dalam pertemananmu gitu. Kamu gitu, misalnya jangan deh aku aja, nanti jadinya body shaming. Misalnya aku nih gitu, aku berteman sama mereka bertiga. Aku terlalu kurus kan, maksudnya aku overweight sampai underweight. Aku underweight. Terus si Bagus dan Gaby ini manggil aku jadi ceng-ceng gitu, keceng gitu kan, atau misalnya beteng. Iya, tiang kayaknya belum ya kayak ranting pohon gitu kan, ranting pohon gitu, atau misalnya kayak itu sumpit atau lengan gitu kan. Guys, itu bukan bercanda ya. Ketika orangnya udah nggak nyaman, ketika orangnya sudah nggak nyaman, itu bukan lagi bercanda. Nah,
Itu kenapa? Itu bisa termasuk contoh insecure karena gini, seharusnya kamu tuh dipanggil sesuai namamu gitu. Selayaknya gitu. Iya, selayaknya. Emang namamu Biting gitu kan? Emang namaku Sumpit gitu. Atau namamu Ranting Pohon gitu kan? Enggak gitu. Harusnya dipanggil nama. Nah, tapi manggilnya kayak gitu gitu. Itu kan apa ya? Mungkin awalnya bercanda, awalnya tidak ada maksud untuk bullying atau body shaming. Tapi karena itu dilakukan secara terus-menerus, konsisten, persisten, itu akan jadi label buat kamu. Kayak kepikiran nggak Iya. sih biasanya? Dari biasanya itu tahapnya gini sih kalau aku ya, dari oh ya itu bercanda, terus lama-lama oh iya ya emang, jadi melihat introspeksi, tapi introspeksinya tuh jadi menerapkan bahwa oh ya Yang mereka gambar omongkan diriku tuh aku emang kayak ranting, ya, kayak kayak ranting pohon, kayak sumpit. sumpit gitu, krempeng gitu. Nah terus lama-lama kalau aku nggak apa ya, mesti aku nggak bisa deal atau berdamai dengan itu semua, aku jadi insecure setiap aku kayak mau pakai baju, itu selalu aku pikirnya banyak dan tuh bikin aku stres, kayak duh pakai baju ini lenganku gimana ya, kekecilan nggak, pakai warna ini oke nggak, motif ini gimana gitu. Terus teman-temanmu misalnya, ini ada tekanan lagi ketika teman-temanmu badannya profesional, bagus. Badan Sementara itu loh, body goals. body goals. Sementara kamu beda dari mereka, kamu akan merasa insecure dong, tertekan kan, kayak gitu. Nah itu contoh insecure. Terus kalau contoh yang dominan adalah ketika Gaby chat aku, atau Gaby chat bagus deh gitu. Oke deh. Terus salah satu dari kita lama balesnya gitu. Atau kita berdua balesnya lama, di chat jam 9 pagi, balesnya jam 3 sore. Ya. Aku itu. Aku lebih parah sih, 9 pagi, jam 9 balesnya 9 malam. Ya maaf kan, hidupku nggak cuma chattingan gitu kan. Katakan itu kepada dunia. Iya, maksudnya ya kan kita itu apa ya, hidup tuh tidak hanya bermain gadget atau chatting gitu loh. Kita punya prioritas dalam hidup gitu. Kalau kamu sekolah, kalau kamu ada di bangku sekolah, SMP, SMA, ya prioritasmu kan tentunya belajar. Prioritasmu defaultnya adalah kamu belajar, kamu les gitu. Maksudnya kamu berkembang lah gitu. Gak hanya chat. Tapi temenmu kayak gitu, chatku nggak dibales, kamu tuh ya apa sih, nganggap aku temen atau enggak, lalalala gitu, baper gitu, bawa hubungan pertemanan kayak gitu. Nah itu kan dominan kan gitu. Akhirnya kayak wis pokoknya aku nggak mau ya, misalnya aku chat sama kamu terus kamu balasnya seharian, kamu balasnya harus paling lama 20 menit setelah aku chat gitu. Sudah dominan, dia take control, dia mulai ngatur hidupmu. Langsung double ya, combo. Iya, jadi biasanya tuh dominan dan kontrol itu kayak taat dan setia gitu loh guys. Maksudnya kembar dempet. Kayak kembar siam gitu. Iya, benar-benar kayak sepaket. Iya. Nah, kayak Pokoknya sepaket. kalau kamu taat pasti kamu setia. Iya Kan, kan? in good Nah, ways. ini juga Kalau sama. kamu dominan, kamu Kamu juga kontrol kontrol. gitu. Kayak gitu. Nah, terus yang ketiga tadi apa? Jadi kan Habis dominan. Oh, terus self Self-centered, center. iya, Nah, terakhir kalau yang self belum. center itu contohnya kayak gini, teman-teman. Misalnya bagus curhat ke aku, kerja kelompok kayak tadi yang udah disebut Kak Gaby. Kerja kelompok. Satu kelompok misalnya berempat. Terus ada 2 yang free rider. Free Apa rider free rider tuh numpang gitu loh, kayak numpang Nebeng. nama, numpang biar dapet nilai, nggak kerja apa-apa. Yang bahkan kadang kerjanya cuma ngeprint coy gitu, kayak Iya. ngeprint, aku yang jilid ya, nggak apa-apa, nanti kumpul di aku gitu. Itu free rider, jangan jadi kayak gitu. Nah, Jangan, guys, terus jangan. curhat kan ke temennya, kamu tahu nggak, aku loh kerja tugas berempat Gus, yang 2 cuman free rider. Ayo, aku nimpali ya, Badi. Bentar, Oke, belum. ya belum. Belum selesai Sabar, curhatnya. tahan Bang, dong. tahan. Terus akhirnya yang kerja keras tuh aku sama si Gaby. Oh, Kita mati-matian gitu. ya sampai begadang loh, kamu Iya, tahu nggak sampai sih? begadang, terus kayak tugasnya tuh susah, revisi terus. Apalagi gitu kan. gurunya cerewet kayak gitu, kamu Oh, tahu kan iya. standarnya. Terus Ya belum bikin ampun. PPT. Pusing, Iya, ya Ju. apa ini? Baginya gimana? Sik mending lah, aku mek 2 orang berdua tok gak dapet kelompok, aku dewe sing kerjakno. Ayo, mending aku lah, para anakku masih menderita anakku gitu. Oh. Kayaknya dia udah paham. Kayak naturally aja. Iya. Kamu toxic good. Ya, kayak Dasar. gitu. Jadi nangkep nggak dari kayak gitu, dari maksudnya apa yang bisa ditangkap dari Percakapan ya ini. percakapan ini itu adalah Pelajaran bahasa Indonesia ya. iya. Jadi ketika Budi dan ketika Budi dan ada Sari. temenmu yang curhat,
gitu. Maksudnya idealnya, harapannya kalian berteman terus curhat gitu, menyampaikan bahwa oh ya aku ngalami ini, aku sedang sedih, aku sedang susah, aku sedang bete karena ini. Temenmu memberikan kamu penguatan, harapannya, memberikan kamu hal-hal positif idealnya. gitu. Idealnya. Tapi yang dilakukan Bagus tadi enggak gitu. Malah ya itu namanya self center karena kamu cerita harusnya kamu disupport, tapi dia merasa bahwa dirinya yang paling menderita, dirinya yang lebih susah daripada kamu. Punyamu gitu. tuh masih nggak ada apa-apanya dibanding punyaku. Ya. Gitu. Nah, orang yang atau teman yang self centeredness itu cenderung tidak mau melihat sudut pandang orang lain gitu. Dia nggak mau mencoba untuk apa ya, trying to into the other shoes gitu, mencoba untuk melihat dari orang lain, kalau aku menjadi orang lain tuh seperti apa gitu. Padahal mungkin kelihatannya dia lebih sengsara karena kelompoknya cuma berdua, yang kerja cuma dia kelihatannya. Tapi kita nggak tahu, mungkin tugasnya dia cuma bahasa Indonesia yang mengarang tentang pemandangan gitu. Sementara yang ini tugasnya skripsi. Gimana itu kayaknya terlalu jauh. Mereka masih SMP SMP itu misalnya tugasnya adalah kimia. Ya, kimia. Terus kamu harus gitu bikin apa sih percobaan apa yang macam-macam itu kimia, fisika, macam-macam itu. Yang kamu tuh harus lihat, kalau nggak biologi kamu harus lihat baksil gitu dan kan, kawan-kawan bakteri itu kan lebih susah gitu. Dia juga nggak tahu bahwa pergumulannya itu seperti apa, perjuangannya orang lain itu seperti apa itu. Kayak gitu sih contohnya. Iya sih. Insecure, dominant, control, dan self-centeredness gitu. Nah, terus ada ayatnya sih, aku tadi kan bilang waktu yang marah-marah karena chatnya nggak dibales. Ini ada ayat yang mungkin bisa kalian baca dan renungkan lebih dalam nanti. Itu di Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Gusar tuh cemas ya. Gusar tuh apa? Kalau dibilang temperamen bisa nggak bisa ya? Enggak sih. Gusar tuh yang resah, cemas gitu. Terus jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri gitu. Maksudnya kalau kamu membiarkan dirimu untuk berteman dengan orang yang mudah marah, dengan orang yang gusar karena kok chatku nggak dibalas, jangan-jangan kamu temenan sama orang lain, berarti kan dia nggak suka kamu berkembang, kamu punya banyak teman tuh dia nggak support gitu. Kamu akan terbiasa dan itu lama-kelamaan akan menjadi jerat buat dirimu ya, menyusahkan kamu sendiri gitu. Itu sih. Berat ya ini kayaknya. Kenapa kok kayaknya kamu jadi merenung? Kayak iya. Apa ya, shock Jangan gitu. dulu Oke, kalau tadi kita udah bahas soal friendship dan toxic friendship ya, dan juga tanda-tandanya juga. Ciri-cirinya terjebak dalam toxic friendship itu seperti apa. Kayaknya topik kita sudah cukup lah ya untuk hari ini udah cukup ya, lah untuk ya. kali ini kayaknya sesinya udah cukup lah ya. Bakal ada next kok. Bakal ada next guys. Bakal ada lanjutannya ini. Tapi agak sedikit lebih berat. Kita kasih spoiler agak sedikit lebih berat gitu kan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk saksikan terus What's Up Today. Teenagersnya kita tetap perhatikan. Nextnya, terus habis itu bakal ada kejutan-kejutan menarik selanjutnya. Kejutan menarik. Kamu kira ini apa, Gus? Oke, kalau gitu. Ada hadiahnya nggak kalau menarik? Kalau menarik biasanya pemenang grand prize pertama. Iya, ada hadiahnya pasti nanti. Tapi nanti Tante Elis. Grand yang gede itu ya. Tapi pasti kejutan kok itu nanti teman-teman. Ada pemberitahuan lebih lanjut. Udah stay tune aja pokoknya. Kalau gitu, see you and God bless you.